Jadi kalau boleh tahu kedatangan ibu dan mbaknya di sini ada perlu apa ya? Jadi kedatangan kami kemari karena saya memiliki masalah dengan anak saya, selalu bertengkar dengan setiap waktu. Kalau boleh tahu kenapa hal yang memicu ibu dan mbaknya ini selalu bertengkar setiap saat apa? Saya merasa dia selalu membantah perkataan saya. Terus? Mungkin dia selalu bermalas-malasan. Terus? Bukan seperti itu. Saya hanya akan membantah jika saya merasa bahwa diri saya itu tidak salah. Dari yang saya dengar tadi, di sini itu ibu lebih fokus ke kesalahan mbaknya. Nah, mbaknya juga lebih fokus ke salah ibunya. Nah, disinilah yang menyebabkan, yang memicu pertengkaran di setiap waktu ini. Nah, ketika kita melakukan hal itu, kita itu menghindari tanggung jawab dan perasaan pada diri kita. Dan sebaliknya menempatkan orang lain itu pada posisi mempertahankan diri. Jadi mereka perlu membela diri, menyerang balik dan menyalahkan, atau secara emosional melarikan diri dari yang lain. Jadi di sini yang saya inginkan adalah kita mulai dengan sebuah keterampilan komunikasi yang dasar, yang menekankan pada perasaan, perilaku dan diri kita dan sikap pribadi kita sendiri, bukan menunjukkan pada orang lain. Nah, tetap dengan topik yang sama yang baru saja ibu dan mbaknya diskusikan. Saya ingin ibu dan mbaknya melengkapi pernyataan seperti yang saya merasakan. Nah, nanti ketika saya merasakan, ibu melanjutkan seperti saya merasakan apa yang ibu ungkapkan gitu. Begitupun dengan mbak. Di sini kita mulai dari ibu ya. Ibu ikuti kata-kata saya, terus ibu lanjutin apa yang ibu rasain. Saya merasa kesal dan marah. Bagus, saya lanjutin lagi. Saya merasa kesal dan marah ketika melihat anak saya. Saya merasa kesal dan marah ketika melihat anak saya selalu membantah dan bermalas-malasan sepanjang hari. Selanjutnya, saya merasa kesal dan marah ketika melihat anak saya bermalas-malasan dan membantah saya karena saya merasa kesal dan marah karena saya berpikir dia sudah mulai dewasa, seharusnya dia bisa membantu pekerjaan rumah. Selanjutnya mbaknya ya, sama dengan ibunya tadi, ikuti kata-kata saya. Saya merasa tersinggung dan marah. Bagus. Sekarang saya merasa tersinggung dan marah ketika ibu menunjuk segala hal yang tidak saya lakukan. Saya merasa tersinggung dan marah ketika ibu menunjuk sesuatu yang tidak saya lakukan karena saya merasa kesal dan marah ketika ibu menunjuk segala hal yang saya lakukan karena saat saya sedang membantu tidak terlihat. Apa reaksi yang dirasakan setelah mendengar dari pernyataan dari masing-masing? Bisa dari ibu dulu. Saya merasa buruk karena tidak pernah memuji saat dia membantu saya, dan juga saya merasa tidak pernah mendengarkan apa yang diinginkan anak saya. Selanjutnya mbaknya. Saya merasa bahwa saya nggak perlu membantah ibu saya walaupun saya ngerasa benar, karena itu dapat memicu pertengkaran yang permasalahan yang lebih besar. Oke, kedua-duanya bagus. Apa yang akan ibu dan mbak temukan dengan gaya komunikasi ini? Komunikasi ini bisa disebut dengan pesan aku. Nah, pesan aku ini dimana mbak dan
ibu ini bukan hanya akan merasa lebih baik tentang diri masing-masing karena berkomunikasi dengan cara ini, tetapi juga lebih melihat ke sudut pandang dari masing-masing, juga lebih bisa memahami dari satu sama lain, lebih bisa bersimpati, bisa merasakan empati gitu. Baiklah, terima kasih karena sudah membantu permasalahan saya dan anak saya.